Tantangan akhir zaman yang kedua, di Indonesia dan di seluruh dunia sekarang terjadi pembelokan pemahaman Islam. Dibelokkan pemahaman Islam. Sama sebetulnya bukan Islam aja, Kristen juga dibelokkan. Bahkan yang paling ngeri hari ini, saya baru baca 2 hari ini, pembesar satu agama tertentu membolehkan nikah sesama jenis. Luar biasa pembelokan agama. Tidak ada agama yang membolehkan kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tiba-tiba 2 hari ini ada pembesar agama tingkat dunia merestui pernikahan sesama jenis, homoseks, lesbian. Jadi di akhir zaman ini, terutama 6 tahun terakhir ini, penghinaan terhadap agama itu hampir nggak pernah diproses, kecuali yang kecil-kecil. Sukmawati nggak diproses, Ade Armando nggak diproses, Abu Janda dibilang teroris itu ada agamanya, dan agama teroris adalah agama Islam, nggak ditangkap tuh. Coba, teroris itu ada agamanya, kata Abu Janda, agamanya Islam. Coba, itu kan udah jelas-jelas menghina agama itu, betul? Nah, ditangkap tuh orang. Ini kan negara hukum, paling tidak diproses dong. Apa kau bikin? Kenapa kau bilang begitu? Oh, karena teroris itu banyak orang Islam. Tidak semua orang Islam teroris. Beberapa yang ngebom gereja itu bukan orang Islam. Kenapa mesti semuanya diakui orang Islam? Kalau ada pun orang Islam yang jadi teroris, tangkap hukum. Kita kan, agama kita nggak pernah mengajarkan terorisme, betul? Kalau ada orang Islam yang melakukan itu, tangkap, proses hukum mati aja nggak apa-apa. Sebab nggak ada agama Islam mengajarkan terorisme. Dan kita tidak mendukung mereka. Amroji ngebom Bali, kita rupanya setuju dengan itu, kan enggak, betul? Enggak setuju kita dengan itu. Tangkap, bunuhlah. Alhamdulillah berkurang orang jahat. Memang dalam Islam membunuh hukumnya dihukum bunuh, tapi yang memutuskannya harus hakim di pengadilan. Bukan kita tangkap sendiri, kita bunuh sendiri, nggak boleh. Karena ini negara hukum. Islam memang nggak boleh orang membalas dengan orang. Orang, saya misalnya dibunuh anak saya hanya bisa mengadu ke polisi, orang itu ditangkap dan saya minta dihukum mati. Hakim yang menjatuhkan hukuman mati, nggak bisa saya cari sendiri, kan kuat saya mencarinya. Anak saya dibunuh orang, tahu saya yang bunuh, saya cari aja malam-malam. Datang saya dengan adik-adik saya atau murid-murid saya yang pendekar-pendekar, tangkap dia, masukkan ke karung, cincang-cincang, kasih makan buaya. Kan bisa kami bikin itu, tapi nggak boleh, haram hukumnya, karena kau bukan penegak hukum. Serahkan sesuatu itu kepada hakim. Al hukmu qablal bayan zulmun, begitu usul fikihnya. Menghukum orang tanpa bukti dan saksi dan tidak punya hak di pengadilan, itu satu kezaliman di sisi Allah SWT. Jadi udah rapi Islam ini di Indonesia. Kita tinggal ikuti aja aturan Islam. Paham? Tantangan akhir zaman yang kedua, di Indonesia dan di seluruh dunia sekarang terjadi pembelokan pemahaman Islam. Dibelokkan pemahaman Islam. Sama sebetulnya bukan Islam aja, Kristen juga dibelokkan. Bahkan yang paling ngeri hari ini, saya baru baca 2 hari ini, pembesar satu agama tertentu membolehkan nikah sesama jenis. Luar biasa pembelokan agama. Tidak ada agama yang membolehkan kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tiba-tiba 2 hari ini ada pembesar agama tingkat dunia merestui pernikahan sesama jenis, homoseks, lesbian. Ini kan pembelokan agama, bukan agama Islam aja dibelokkan sekarang. 10 tahun yang lalu orang-orang homoseks ini dibilang sakit jiwa. Sakit jiwa.
Sekarang diratifikasi di PBB, orang yang nikah sesama jenis itu orang normal, tidak sakit jiwa. Sehingga banyak negara sekarang membolehkan nikah sesama jenis. Di Indonesia sudah mulai dicoba. Sudah 2 kali undang-undang perkawinan kita mau dirombak. Biayanya katanya 36 miliar dari Bank Dunia, World Bank. Pimpinan kelompoknya Profesor Doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dosen IAIN, Profesor Doktor, perempuan. Dibikinlah draftnya, dikasihkan ke DPR untuk mengganti Undang-Undang Pernikahan tahun 1974. Di situ apa? 1. Pernikahan adalah sebuah kontrak sosial. Bahayanya itu. Sedangkan di Indonesia pernikahan adalah syariat agama. Itu di Undang-Undang Dasar Undang-Undang Pernikahan tahun 1974. Pernikahan itu adalah syariat agama. Harus dilakukan menurut agama. Kalau Islam lalu agama Islam, kalau Kristen dengan cara agama Kristen, kalau Hindu nikahnya harus dengan cara agama Hindu, tidak boleh campur-campur. Laki-lakinya Islam, perempuannya Hindu, kawin lain agama itu tidak boleh. Di Indonesia tidak boleh. Makanya orang lain agama kawin pasti ke luar negeri. Karena kalau di Indonesia ditangkap, dia melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Pernikahan. Nah sekarang dibikin itu kontrak sosial. Kalau nikah kontrak sosial, kapan mau nikah, kapan mau cerai, namanya kontrak, betul nggak? Cocok masuk, nggak cocok tinggal. Itu rumah kontrak. Pernikahan bukan kontrak. Pernikahan adalah syariat agama. Dalam Islam ada syarat, ada rukun. Syariat agama itu, dan negara melindungi tiap-tiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agamanya itu. Islam tidak membolehkan kawin lain agama, Kristen juga begitu, Hindu juga begitu. Maka negara melindungi. Di Indonesia tidak boleh nikah lain agama. Itu kewajiban pemerintah, jaminan negara menurut Undang-Undang Dasar 45. Tiba-tiba mau ditukar, gila nggak? Salah satu pasalnya lagi, tiap-tiap warga negara berhak menikah dengan pasangan pilihan hatinya. Padahal dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 yang sudah ada itu, pernikahan mesti dilaksanakan menurut syariat agama masing-masing. Jadi kalau dalam Islam tidak boleh kawin sekehendak hati, harus menurut aturan agama. Boleh nggak menurut agama? Nah kan bahaya kalau itu jadi undang-undang. Nanti datanglah laki-laki dengan laki-laki ke kantor urusan agama. Om, kawinkan kami dong om. Loh, kamu kan laki-laki sama laki-laki. Lihat undang-undang baru om. Tiap-tiap warga negara berhak menikah dengan pasangan pilihan hatinya. Bejo jatuh cinta sama Joni om. Saya nggak bisa kawinkan. Melanggar undang-undang om. Saya adukan ke Kapolsek, ente ditangkap melanggar undang-undang om. Kan gila negara ini kalau itu terjadi. Alhamdulillah sudah 2 kali diajukan, DPR RI menolak. Alhamdulillah itu sempat DPR RI menerima. Ya kita demo lagi, betul? Menolak, alhamdulillah. Itu gunanya kalian memilih pemilu itu, kalian pilih orang-orang yang soleh. Siap? Pilih orang-orang yang soleh, orang-orang yang membela agamamu. Jangan kau pilih DPR RI entah siapa-siapa, Lim Caiko, Citanggang, ngapain kau pilih itu? Kalau ada pisang awak, buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak, buat apa orang lain? Betul? Kan suka hati kita memilih ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan agama. Sebab yang paling berharga di atas dunia ini bukan harta dunia, tapi agama. Itu yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Ini rumah, istana kita semua, barang-barang ini tinggal semua, betul? Istri kita yang cantik itu pun tak mau ikut dikubur kalau kita mati. Mau kalian kalau kami mati ibu-ibu ikut dikubur bersama suami? Mau? Jawab yang kuat, mau? Apalagi kami. Maaflah dulu mak, ya kan? Yang kita bawa apa? Agama, iman dan amal soleh. Iman diperiksa di kubur, amal diperiksa di akhirat.
Di kubur yang diperiksa rukun iman. Man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Ma imamuka, kitab suci apa menjadi pedoman hidupmu? Kan rukun iman semua itu. Allah, Al-Quran. Man nabiyuka, siapa nabimu? Rukun iman semua itu. Di akhirat baru amal diperiksa. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama diperiksa setelah hari kiamat adalah sholat gak diperiksa di kubur. Sholat itu diperiksa di akhirat. Yang diperiksa di kubur rukun iman. Iman kita beres, iman, kuburannya menjadi taman daripada taman surga, raudhah min riyadil jannah. Tapi kalau iman gak beres, dipukuli, kuburannya berubah jadi lembah daripada lembah neraka, khufran min khufarin niran. Itu hadis. Oleh karena itu waspadalah saudara-saudaraku terhadap pembelokan pelajaran agama. Salah satunya yang mengatakan aliran pluralisme namanya. Semua agama itu sama saja. Ini bahaya besar. Di televisi seorang profesor doktor kiai haji ahli agama, dari kecil SD sampai profesor, sekolahnya urusan agama saja. Harusnya dia jadi panutan supaya apa yang dibilangnya itu, apa yang dikatakannya itu menjadi pedoman hidup kita. Betul? Malah salah ngomongnya di TV, dia bilang apa? Semua agama itu sama saja. Diulang 2 kali, semua agama itu sama saja. Siapa saja yang berbuat baik di dunia, kelak kalau dia mati di akhirat, semuanya akan masuk surga, apapun agamanya. Apapun agamanya. Ini setan besar ini. Manalah sama, betul nggak? Kita khitan, dia kulub, sama. Kita kencing cebok, dia nggak kencing nggak cebok, sama. Kita sholat 5 kali sehari, dia nggak sholat, sama. Gila. Kita nggak boleh makan babi, dia makan babi, sama. Kita nggak boleh minum tua, dia minum tua, sama. Gila kau bilang sama. Beda dong. Betul? Terus tanya, jangan katakan agamamu yang paling betul, itu memecah belah persatuan NKRI. Iya. Kalau saya ditanya, Pak Ustadz Tengku Zulkarnain, saya menurut Tengku Zulkarnain agama apa yang paling betul? Saya dengan tegas mengatakan dari seluruh agama yang ada di dunia, satu-satunya yang agama yang betul menurut Tengku Zulkarnain adalah agama Islam. Tegas saya katakan. Tiba-tiba ditunjuknya muka saya. Anda telah menghina agama saya. Kapan? Anda bilang agama yang paling betul agama Anda? Iya. Bagaimana dengan agama saya, agama Kristen? Kalau agama kau Kristen, kau tanyalah sama pendetamu, kok kau tanya sama aku? Betul? Gatal-gatal kau nanya sama aku, urusan agamamu mana aku urus. Dan kalau dia tanya sama pendetanya, jawabannya mesti sama. Seperti yang saya buat. Bapak Pendeta Gultom, saya, menurut Bapak Pendeta, agama apa yang paling betul di dunia? Tentulah agama kita Kristen. Lah bagaimana dengan agama lain? Itu domba-domba yang sesat. Aku tak peduli mau kau bilang domba sesat, anjing kurap, tak peduli aku. Lakum dinukum. Kalau saya ditanya bagaimana agama saya, betul apa tidak? Kau tanya pendetamu, lakum dinukum. Nggak kuurusi agamamu. Kau jangan urus agamaku. Kan begitu harusnya, betul? Ada seorang dokter agama datang ke kantor saya, mengajak saya bertukar pikiran, diambilnya kertas, di garisnya agama itu seperti ini, garisnya 5: Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Ini adalah sungai-sungai. Satu sungai dengan sungai lain tidak ada yang sama.
Ini sungai Islam, sungai Kristen, Katolik, sungai Hindu, sungai Buddha, semuanya mengalir ke laut. Wah, saya lihat ini. Sesampainya di laut, tidak ada lagi sungai-sungai, yang ada semuanya laut. Oh ya, maksudmu apa? Di dunia aja itu ada Islam, Kristen, Protestan, apa semua. Kalau udah sampai akhirat, semuanya adalah hamba Allah dan semuanya akan masuk surga karena semua agama sama saja. Ku tengok hidungnya yang pesek itu. Bayangkan itu saya digituin, apalagi klien. Apa jawab klien kalau dia bikin begitu? Saya bilang, wah mantap nih, bagus nih. Sekarang bulan Sya'ban, iya. Bulan depan masuk bulan puasa Ramadan, betul. Kita waktu Ramadan nanti masuk Kristen. Datang kau sini kita makan, ya nggak? Loh, kalau ini anak-anak buah bilang, loh Pak Ustadz kok makan siang? Sekarang saya lagi Kristen nih. Kristen nggak wajib puasa mas. Mati masuk surga juga kok. Kan semua agama sama. Nanti pas hari raya Cina kita masuk agama Cina. Minum tua kita ciu hanya. Lu minum ciu hanya ang ciu lo. Loh Ustadz kok minum anggur merah? Hanya sekarang bagi lagi agama Cina le. Ada dewa bayar pahala le, namanya ciusian dewa mabuk. Enak betul, enak kan? Untung-untung mati lagi Kristen, nggak dimandikan, dipakein sepatu, dipakein celana, pakein baju, pakein jas, pakein jam tangan, pakai dasi, dipasukkan dalam peti, dipaku rapi-rapi, dinyanyiin lagi, haleluya, haleluya. Dan kalau orang Batak itu dinyanyikan gini, dang matio namo domi. Ini tidak mati, cuman tidur saja, ya kan? Apa kata kawan saya itu? Ya nggak begitulah maksudnya. Lah semua agama sama kok. Ya bagaimanapun ya Islam ya tentu lebih baik. Pulang kau, saya bilang. Ku ambil kopinya lagi, jangan kau minum, ku bilang. Sampai hari kiamat jangan kau datang lagi ke kantor. Mau dipesongkannya pula agama kita, betul nggak? Itu tengkujurkan lain tuh. Bagaimana klien kalau jumpa orang-orang begitu? Dan ini bukan hal baru, Buya Hamka yang membuat istilah itu. Mereka mau memesongkan kita dari agama kita. Pesong, belok. Itu istilah Buya Hamka tahun 1960-an. Sekarang kembali lagi itu, paham-paham seperti itu. Sekarang saya tanya, semua agama sama nggak? Semua agama baik dan bagus menurut penganutnya masing. Kalau ditanya kita agama apa yang paling betul? Kalau ditanya orang Hindu agama apa yang paling betul? Jangan munafik. Buat apa saya beragama Islam kalau Islam yang nggak paling betul? Betul? Mamaku nggak Islam, keluarga mamaku Cina kok. Mamaku kan anak Cina, nggak kalian lihat mataku sipit? Apa kalian nggak lihat di kulit Cina nih ha? Nih kulit Cina ha, mulus begini ha. Saya anak Cina, saya dari pihak ibu saya. Tapi saya masuk Islam, bangga dengan Islam ini karena saya yakin Islam paling sempurna. Betul? Cara sholat diatur, cara puasa diatur, cara zakat diatur, cara haji diatur, sampai cara makan diatur. Apa yang dimakan, tidak boleh omnivora yang makan segala macam, nggak boleh karnivora yang makan daging mentah, haram hukumnya. Binatang yang boleh dimakan, binatang yang makan rumput saja. Kalau makan daging mentah, elang, raja wali, garuda, apalagi biawak, kucing, nggak boleh, haram hukumnya. Ular, haram hukumnya. Diatur, masuk WC diatur, keluar WC diatur, betul? Nikah diatur, cerai diatur, rujuk diatur, betul? Bahkan mau campur sama istri diatur. Nggak ada agama sehebat ini. Kalau kau mau campur sama istrimu dari pagi sudah kau kode-kode, kata Nabi. Udah dikode-kode dari pagi. Jangan terkejut-terkejut tiba-tiba udah gerubak. Dari pagi udah dikode, dicubit istri, main mata sama istri pagi. Nggak ada orang kecup keningnya. Bang, nanti nampak anak-anak. Anak-anak udah pergi sekolah. Istri lagi masak, tiba-tiba datang kita ke dapur, diurut bahunya, capek saya. Nanti nampak mertua bang. Mertua baru masuk kamar mandi, tenang.
Jadi istri udah tahu, oh ini kawan nih pula. Habis asar dia udah mandi, udah bersampo dia, rapi-rapi, bersih, rapi. Habis isya udah senyum-senyum dia. Kita pun udah tahu. Paham? Campur, bikin panas-panas dulu kata Nabi, jangan langsung kayak burung. Pemanasan dulu. Nggak ada agama sempurna ini. Jika kau telah selesai hajatmu dengan istrimu, maka timbullah rasa bosan di hatimu. Hebatnya lah Nabi itu ya. Betul lah, kalau kita udah selesai kan bosan kita. Istri enggak. Maka janganlah kau terbang seperti burung. Lepas hajatmu kau terbang, jangan. Tinggallah barang sejenak meskipun kau sudah bosan. Elus-elus rambutnya, pijit-pijit hidungnya, meskipun udah muaknya kita itu. Untuk menjaga perasaan istri. Ini hidung kau ini cantik kali saya. Padahal dalam hati, muak kali mana. Terus kata istrinya, tapi kata orang hidungku pesek bang. Justru di peseknya inilah cantiknya kau. Udah beberapa lama baru permisi, abang ngantuk kali ya dek, tidur ya. Sedap. Dia pun tidur senyum manis dia. Hidung pesek. Coba kalau kita selesai langsung tidur. Ditengok sama istri. Memang macam kodok. Separuh hilang cintanya sama kita. Nggak ada agama sehebat ini. Kalau kau mau bersetubuh dengan istrimu, baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Selesai kau hajatmu, kau mau mengulanginya 2 ronde kedua, jangan kau ulangi kata Nabi. Sebelum engkau mencuci farjimu dengan air bersih, kemudian berwuduklah kamu seperti orang yang berwuduk mau sholat. Kemudian ulangilah lagi kedua kalinya dengan istrimu. Dan kali kedua itu pun jangan segera kau tinggalkan dia. Tinggallah barang sejenak memuji-mujinya. Nggak ada agama sesempurna ini. Selesai itu mandilah kau dengan istrimu itu, sampaikan air ke seluruh tubuh dengan niat mengangkatkan hadas besar. Kan hebat. Agama lain mana ada? Mana ada? Kita wajib mandi. Kadang-kadang udah umur 60 nggak tahu cara mandi. Kata bininya, bang aku tadi ngaji sama ustazah. Terus kata ustazah kalau udah habis campur kita harus mandi. Kok baru sekarang kau kasih tahu? Aku pun baru tahu sekarang. Ayo mandi kamar mandi. Macam mana cara mandinya? Udah ustazah cuma bilang mandi aja bang, caranya nggak dibilangnya. Sudahlah, sengaja aku mandi karena engkau mandi karena aku. Nah, rusak. Agamanya bagus tapi umatnya nggak mau belajar, ngaji nggak mau, satu kitab pun nggak tamat. Kalau di Jawa orang awam tuh wajib tamat kitab Safinatun Najah, segininya tebalnya tapi tamat, berguru dari A sampai Z tamat. Jadi kita semua tahu fikih ibadah, bagaimana syarat sholat, syarat puasa, syarat rukun haji, rukun ini, tahu semua. Yang membatalkan sholat kita tahu semua karena ngaji satu kitab. Di masjidnya harus dibuat lagi nih pengajian kitab. Tamatkan satu kitab, siap? Biar kita tahu agama.